Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya tentunya di Dai Channel. Pada konten kali ini kita sering-sering lagi, kita sama-sama belajar. Tetap dan referensi ini saya tetap mengambil dari kitab Nahwul Wadih Ilmu Alat. Pada kali ini saya akan menerangkan fi'il mudhari' mu'tal akhir dan menerangkan i'rabnya fi'il mudhari' mu'tal akhir. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe lah sekarang, dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya mendapat video baru dari channel ini. Seperti apa kontennya? Yuk kita ikuti saya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fi'lul mu'tallul akhiri ini menerangkan fi'il mudhari' mu'tal akhir wa ahwalu i'rabihi, dan menerangkan berapa hal i'rab dari fi'il mudhari' mu'tal akhir. Jadi sekarang ini menerangkan i'rabnya fi'il mudhari' mu'tal akhir. Apa itu fi'il mudhari' mu'tal akhir? Fi'il mudhari' mu'tal akhir yaitu fi'il mudhari' yang akhirnya memakai alif, memakai waw, atau memakai iya. Contoh fi'il mudhari' yang memakai alif seperti lafaz yatawadda, ahsa, tansa. Ini adalah fi'il mudhari' yang mu'tal akhir dengan alif. Contoh dari fi'il mudhari' yang mu'tal akhir dengan waw seperti lafaz tadanu, yasfu, ya'du, seperti itu. Terus contoh dari fi'il mudhari' yang memakai iya seperti lafaz astahi, yajri, ya'du. Ini adalah semua contoh dari fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan alif, mu'tal akhir dengan waw, atau yang mu'tal akhir dengan iya. Sekarang kaidahnya seperti apa? Kaidahnya al-qaidatu ini menerangkan kaidah al-fi'lul mudhari'u utawi fi'il mudhari' al-mu'talul akhiri yang mu'tal akhir yurfa'u dibaca rafa. Apa itu fi'il mudhari'? Bidhammatin dengan dhammah muqaddaratin yang diperkirakan alal alifi atas alif, wal wawih dan waw, wal ya'i dan iya. Jadi fi'il mudhari' mu'tal akhir itu dibaca rafa dengan memakai dhammah, tapi dhammahnya diperkirakan oleh alif, atau diperkirakan oleh waw, atau diperkirakan oleh iya. Seperti lafaz yatawadda, asa, tansa. Ini adalah fi'il mudhari' yatawadda, ini fi'il mudhari' mu'tal akhir dibaca rafa. Terus ahsa ini adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir dibaca rafa. Tansa ini adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir dibaca rafa. Akan tetapi tanda rafa dari lafaz yatawadda, tanda rafa dari lafaz ahsa, tanda rafa dari lafaz tansa itu dengan memakai dhammah yang dikira-kira oleh alif. Kenapa dhammahnya kok diperkirakan oleh alif? Karena lafaz yatawadda, lafaz ahsa, lafaz yansa itu adalah fi'il mu'tal akhir dengan alif, seperti itu. Contoh berikutnya fi'il mudhari' yang dibaca rafa seperti lafaz tadnu, yasfu, ya'du. Jadi lafaz tadnu ini, lafaz yasfu, ya'du ini adalah contoh dari fi'il mudhari' yang dibaca rafa. Sedangkan tanda rafanya yaitu dengan memakai dhammah yang diperkirakan oleh waw. Jadi lafaz tadnu, yasfu, ya'du ini adalah contoh dari fi'il mudhari' yang rafa'nya, yang dhammahnya diperkirakan oleh waw.
Kenapa rafa'nya diperkirakan oleh dhammahnya diperkirakan oleh wawu? Karena lafaz tasnu, lafaz yasfu, lafaz ya'du itu adalah fi'il mu'tal akhir dengan memakai huruf ilat wawu, seperti itu. Contoh berikutnya adalah lafaz astahi, yajri, ya'wi. Semua ini adalah contoh dari fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Sedangkan rafa'nya astahi, yajri, ya'wi itu dengan memakai dhammah yang diperkirakan oleh ia. Karena apa rafa'nya kok diperkirakan oleh dhammahnya itu, rafa'nya itu diperkirakan oleh dhammah, diperkirakan oleh ia, dibaca rafa' dengan dhammah yang diperkirakan oleh ia? Karena lafaz astahi, lafaz yajri, dan lafaz ya'wi itu adalah fi'il mu'tal akhir dengan ia. Terus selanjutnya, bagaimana tanda nasab dari fi'il mudhari' mu'tal akhir ini? Fi'il mudhari' mu'tal akhir ini nasabnya dengan apa? Coba kita perhatikan. Wa yunsabuh, dan dibaca nasab apa itu fi'il mudhari' mu'tal akhir? Bi fathatin, dengan fathah, muqaddaratin, yang diperkirakan, alal alifi, atas alif. Jadi fi'il mudhari' mu'tal akhir itu dibaca nasab dengan fathah, akan tetapi fathah itu diperkirakan oleh alif. Seperti lafaz ayyatawadda, dan lafaz an ahsya, dan lafaz lan tansa. Semua ini adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan huruf ilat. Yatawadda ini mu'tal akhir dengan alif, ahsya juga mu'tal akhir dengan alif, tansa ini adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan alif. Maka yatawadda ini adalah fi'il mudhari' yang dibaca nasab, dan sedangkan huruf yang menasab adalah an. Maka tanda nasab di lafaz ayyatawadda, lafaz an ahsa itu dibaca nasab dengan fathah, akan tetapi diperkirakan oleh alif. Kenapa begitu? Karena lafaz yatawadda, lafaz ahsa, semuanya ini fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan memakai huruf ilat alif. Maka nasabnya dibaca nasab dengan fathah yang diperkirakan oleh alif. Terus kemudian lafaz la tansa. Lafaz la tansa ini adalah contoh, tansa ini adalah contoh dari fi'il mudhari' yang dibaca nasab, sedangkan huruf yang menasab tansa adalah huruf lan. Maka tanda nasabnya dari lafaz tansa ini dibaca nasab dengan fathah yang diperkirakan juga oleh alif. Artinya fathah di lafaz tansa itu tidak ditampakkan. Kenapa? Karena lafaz tansa itu adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan alif yang dibaca nasab. Selanjutnya wadharibu ahtin, dan dengan fathah yang jelas, alal wawi, atas wawu, wal ya'i, dan iya. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir dengan waw dan iya, maka ketika nasab itu dibaca nasab dengan fathah yang jelas. Jadi sekali lagi, fi'il mudhari' yang memakai waw, akhirnya yang memakai huruf ilat iya, maka itu kalau dibaca nasab dengan memakai fathah yang jelas. Contoh seperti apa contohnya? Contoh fi'il mudhari' yang mu'tal akhir dengan waw yang dibaca nasab seperti lafaz antadnuwa.
dan lafadz ayasfua. Jadi tatnua, lafadz yasfua ini adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan waw yang dibaca nasab, sedangkan huruf yang menasab yaitu lafadz an. Yasfu ini huruf yang menasab itu an, maka tanda nasabnya dari lafadz tatnua dengan lafadz yasfua itu dengan memakai fathah yang jelas di waw. Jadi kalau fi'il mudhari', sekali lagi, kalau fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan waw, maka dibaca nasab dengan fathah yang jelas di atas waw. Kenapa begitu? Karena tatnua, lafadz yasfua itu adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan memakai huruf ilat waw, seperti itu. Terus kemudian lafadz la ya'dua. Ya'dua ini adalah juga contoh dari fi'il mudhari' yang mu'tal akhir dengan waw, dibaca nasab, sedangkan huruf yang menasabkan yaitu huruf lan, maka tanda nasab dari lafadz ya'dua ini adalah dengan memakai fathah yang jelas di atas waw. Kenapa memakai fathah yang jelas di atas waw? Karena lafadz ya'dua ini adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan memakai huruf ilat waw, seperti itu. Itu yang perlu kita perhatikan. Terus bagaimana hukumnya fi'il mudhari' mu'tal akhir ketika dibaca jazm? Fi'il mudhari' mu'tal akhir ketika dibaca jazm itu bagaimana hukumnya? Wa yujzamu, dan dibaca jazm apa itu fi'il mudhari' mu'tal akhir bihadfil akhiri dengan membuang huruf akhir. Jadi fi'il mudhari' mu'tal akhir kalau dibaca jazm, maka tanda jazmnya itu dengan membuang akhir, artinya dengan membuang huruf illat. Contohnya seperti apa? Contoh seperti lafadz lam yatawadda dan lafadz lam ahsya. Lafadz yatawadda dan lafadz an ahsya ini, keduanya ini adalah sama-sama fi'il mudhari' yang dibaca jazm, sedangkan huruf yang menjazmkan yaitu adalah lam, maka tanda jazm dari lafadz yatawadda dan lafadz ahsya itu adalah dengan membuang huruf ilat yang merupakan alif. Jadi yatawadda ini atau ahsya itu dibaca jazm dengan membuang huruf ilat alif. Jika saja alifnya tidak dibuang, di lafadz yatawadda, lafadz ahsya ini alifnya tidak dibuang, maka dibaca lam yatawadda dan dibaca lam ahsya, seperti itu. Terus kemudian fi'il mudhari' la tansa. Tansa ini adalah fi'il mudhari' yang dibaca jazm dengan la nahi. Ini merupakan fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan memakai huruf alif. Sedangkan huruf yang menjazmkan adalah la nahi. La dari lafadz la tansa ini adalah la nahi. Maka tanda jazm dari lafadz la tansa itu dengan membuang huruf ilat yang merupakan alif. Karena apa la tansa itu jazmnya dengan membuang alif? Karena la tansa ini adalah fi'il mu'tal akhir dengan alif. Seandainya alifnya dari lafadz tansa ini tidak dibuang, maka dibaca la tansa, seperti itu. Contoh selanjutnya yaitu lafadz la tatnu. Nah, la tatnu ini adalah fi'il mudhari' yang dibaca jazm, sedangkan huruf yang menjazmkan itu la nahi, maka tanda jazmnya dengan membuang huruf ilat waw. Terus lam yasfu, lafadz lam ya'du ini adalah semuanya ini fi'il mudhari' mu'tal akhir yang dibaca jazm, sedangkan huruf yang menjazmkan adalah huruf ilat lam,
Maka tanda jazm dari lafaz yasfuh, dari lafaz ya'du adalah dengan membuang huruf ilat waw, seperti itu. Jika saja wawunya tidak dibuang, maka dibaca la tatnu, seperti itu. Contoh lainnya yaitu adalah lam yasfuh, lam ya'du. Keduanya ini adalah sama-sama fi'il mudhari' mu'tal air yang dibaca jazm, sedangkan huruf jazmnya adalah lam. Maka tanda jazm dari fi'il, dari lafaz yasfuh dan lafaz ya'du itu dengan membuang huruf ilat yang merupakan waw. Jika saja wawnya waw dari lafaz yasfuh dan lafaz ya'du itu tidak dibuang, maka dibaca lam yasfu atau dibaca lam ya'du, seperti itu. Terus kemudian lafaz lam astahi, lam yajri, lam ya'wi. Jadi perhatikan, astahi ini, lafaz yajri ini, lafaz ya'wi ini adalah semua fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan memakai iya. Jadi lafaz astahi, lafaz yajri, lafaz ya'wi ini semuanya fi'il mudhari' yang dibaca jazm, sedangkan huruf yang menjazmkan yaitu lam. Maka lafaz astahi, lafaz yajri, lafaz ya'wi itu dibaca jazm, tanda jazmnya dengan membuang huruf ilat yang merupakan iya, seperti itu. Kenapa begitu? Karena astahi, yajri, ya'wi ini adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir. Jika saja iya dari lafaz astahi, lafaz yajri, lafaz ya'wi ini tidak dibuang, tentunya dibaca lam astahi, dibaca lam yajri, dibaca lam ya'wi. Itu saja dari saya yang perlu teman-teman kita perhatikan supaya kita paham apa itu fi'il mudhari' mu'tal, dari i'rab fi'il mudhari' mu'tal akhir. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau pemahaman yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila video ini sangat bermanfaat, silahkan di like, di share kepada semua teman-teman yang lain supaya dapat manfaatnya juga. Dan tunggu saja episode selanjutnya. Dan doa terbaik dari saya mendoakan Anda semuanya, semoga teman-teman semua sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Dan satu lagi, bagi yang belum mendapat jodoh supaya cepat mendapat jodoh, bagi yang belum mendapat keturunan supaya mendapat keturunan, dan siapa yang barangkali yang mendapat, semoga ilmu ini bermanfaat dan barokah. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi wattaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.